Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Dewan Penguji Sidang Proposal Tugas Akhir dengan minat utama pengkajian tari jurusan Seni Tari Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Perkenalkan, nama saya Intan Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa 201132030, mahasiswa jurusan Seni Tari dengan minat utama pengkajian tari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir dengan judul penelitian Tari Giol Manis di Sanggar Margasari Kacrit Putra, Kabupaten Bekasi. Judul ini diambil karena ketertarikan saya melihat secara visual tari Giol Manis dari segi koreografi serta kostum dan aksesoris yang digunakan. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Tari Giol Manis merupakan karya tari kreasi baru yang diciptakan oleh Selvia Erviliani atau Mbak Lia pada tahun 2018 di Sanggar Margasari Kacrit Putra, Kabupaten Bekasi. Tarian ini menceritakan tentang anak-anak gadis remaja yang sedang dalam masa pendewasaan diri dan masa senang bergaul. Penamaan tari Giol Manis diambil dari gerakan giol yang dapat dikembangkan menjadi banyak variasi gerak. Sedangkan kata manis sendiri diambil karena gerakan-gerakan dalam tari ini dibuat dinamis, ringan, dan dapat menarik perhatian. Tarian ini dibuat sebagai tari hiburan dan memperbarui serta menambah perbendaharaan karya baru di Sanggar Margasari Kacrit Putra, Kabupaten Bekasi. Setelah beberapa tahun sebelumnya juga sudah menciptakan karya tari. Selvia Erviliani adalah seorang penata tari sekaligus pelatih di Sanggar Margasari Kacrit Putra di bawah pimpinan suaminya. Dalam setiap proses karya yang dibuatnya, ia bekerja sama dengan suaminya yang bernama Samsudin yang juga berperan sebagai penata musik. Melalui sanggar tersebut, Selvia melahirkan karya-karya tari dengan ciri khas atau gaya kebetawian. Selvia bersama suaminya mencoba mempertahankan pakem-pakem topeng Betawi sekaligus berinovasi supaya topeng Betawi dapat dilihat oleh masyarakat banyak. Banyak karya tari yang sudah dibuat oleh Mbak Lia bersama dengan suaminya. Bahkan beberapa di antaranya sering mengikuti acara-acara di berbagai festival kebudayaan, perlombaan, sampai pertunjukan atau hiburan di berbagai acara, termasuk tari Giol Manis ini. Adapun hal yang menjadi daya tarik dari tari Giol Manis ini terdapat pada struktur koreografinya yang banyak menggunakan variasi dari gerak giol dan gerakan-gerakan tari Betawi lainnya. Selain itu, kostum serta aksesoris yang digunakan merupakan hasil desain dari Selvia sendiri yang dibuat terlihat nyentrik sehingga dapat menarik perhatian penonton. Eksistensi dan kekonsistenan dari sang koreografer yang sampai saat ini masih terus menciptakan karya tari dengan tujuan untuk melestarikan serta mempertahankan kesenian tradisional khas suku Betawi, khususnya melalui Sanggar Margasari Kacrit Putra, memantik rasa ingin tahu penulis terhadap kreativitas Selvia Erviliani dalam menciptakan tari Giol Manis. Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kreativitas Selvia Erviliani dalam menciptakan karya tari Giol Manis di Sanggar Margasari Kacrit Putra, Kabupaten Bekasi. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kreativitas Selvia Erviliani dalam menciptakan tari Giol Manis dan sebagai sarana informasi serta ilmu pengetahuan bagi pembaca secara akademik maupun non-akademik untuk mengenalkan karya tari Giol Manis di Sanggar Margasari Kacrit Putra. Lalu adapun manfaat, yang pertama bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat karena dapat mengetahui tentang kesenian dan sejarah yang ada di suku Betawi, mendapatkan pengalaman baru selama proses penelitian, serta mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai proses pembuatan karya tari Giol Manis di Sanggar Margasari Kacrit Putra, Kabupaten Bekasi. Yang kedua, bagi narasumber, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai arsip berupa tulisan sehingga jejak karyanya tidak hilang begitu saja.
Yang ketiga, bagi pembaca, semoga penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru melalui penelitian yang sudah dilakukan tentang kajian tersebut dan juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu tinjauan pustaka. Untuk memperkuat nilai orisinalitas dari penelitian ini, penulis melakukan kegiatan meninjau atau menelaah ulang informasi dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya melalui sumber literatur seperti skripsi, jurnal, dan buku sebagai berikut. Yang pertama, skripsi dengan judul Tari Serendong Ajar karya Sylvia Erviliani di Sanggar Margasari, Kacrit Putra, Kabupaten Bekasi, ditulis oleh Desi Melania tahun 2022. Skripsi ini menjadi tinjauan pustaka penulis karena membahas kreativitas pada tari kreasi baru dengan narasumber, lokus penelitian, dan teori yang sama, namun dengan objek penelitian yang berbeda. Skripsi tersebut membahas kreativitas Sylvia Erviliani dalam tari Serendong Ajar di Sanggar Margasari, Kacrit Putra. Sedangkan kajian yang akan dilakukan penulis adalah kreativitas Sylvia Erviliani dalam tari Giol Manis di Sanggar Margasari, Kacrit Putra. Yang kedua, skripsi berjudul Tari Ajeng Sumekar karya Kartini Kisam di Sanggar Ratnasari, Jakarta Timur, ditulis oleh Lucitra tahun 2023. Skripsi ini menjadi tinjauan pustaka bagi penulis untuk memahami implementasi teori kreativitas 4P milik Mel Rhodes terhadap sebuah kajian karya tari. Yang ketiga, artikel dengan judul Tradisi dan Kreasi Kostum Topeng Betawi dalam Jurnal Desain volume 5 nomor 1 halaman 14-17 tahun 2017, ditulis oleh Imam Muhtarom, Muhammad Fauzi, dan Pugu Cahyono. Artikel ini memiliki korelasi dengan penelitian penulis karena di dalamnya membahas tentang tradisi dan kreasi kostum topeng Betawi. Adapun kostum pada tari Giol Manis ini juga merupakan hasil kreasi yang mengandung unsur dari kostum tari topeng Betawi, namun ditambahkan dengan sentuhan-sentuhan yang lebih modern dan nyentrik. Yang keempat, artikel yang berjudul Tari Topeng Betawi Margasari Kacrit Putra, Perevitalisasian dan Pemertahanannya tahun 2021 dalam Jurnal Bebasan volume 8 nomor 1 halaman 83-100, ditulis oleh Yeni Mulyani Supriyatin. Artikel ini memiliki korelasi dengan penelitian penulis karena mengambil lokasi penelitian yang sama, yaitu di Sanggar Margasari Kacrit Putra, yang mempunyai ciri khas atau gaya tari topeng Betawinya. Adapun objek penelitian penulis yaitu tari Giol Manis juga diciptakan dan dikemas dengan kreasi baru untuk mempertahankan eksistensi sanggar maupun diri dari sang koreografer di tengah arus modernisasi. Kemudian yang kelima, ada buku yang berjudul Kreativitas dan Keberbakatan, Strategi Mewujudkan Potensi Kreatif dan Bakat, ditulis oleh Profesor Dr. S.C. Utami Munandar tahun 2014. Buku ini menjadi sumber referensi penulis karena di dalamnya terdapat teori yang dapat dijadikan sebagai acuan penelitian. Kemudian yang keenam, buku yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif, ditulis oleh Profesor Dr. Sugiono tahun 2020. Buku ini dijadikan sumber referensi penulis untuk mengutip pendapat mengenai pengertian metode penelitian kualitatif. Dan yang ketujuh, buku yang berjudul Bunga Rampai, Seni Pertunjukan Kebetawian, yang ditulis oleh Julianti Parani dan kawan-kawan tahun 2017. Buku ini dijadikan sebagai sumber referensi penulis untuk mengutip mengenai sejarah pertunjukan suku Betawi. Selanjutnya ada sedikit cuplikan video dari tari Giol Manis. Demikian presentasi proposal tugas akhir penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.